sebagian pendeta dan sebagian ustadz sama-sama ngawur. Ya, itu judul video ini. Sahabat-sahabatku, beberapa waktu yang lalu ada orang menyodorkan beberapa video dan salah satunya adalah video cuplikan dari Ustadz Kainama. Klaim yang dilakukan oleh Ustadz Kainama mencomot ayat-ayat di Alkitab dalam Injil Yohanes untuk mengklaim bahwa ayat itu adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Baik, sebelum lanjut saya akan berikan ini cuplikan videonya ya. Demikian. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Iya datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, ia datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah Roh Kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki pendapat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang itu Roh Kudus. Tidak. Bible bilang itu, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ Roh kebenaran. Untuk memastikan kebenaran makna dari Roh kebenaran itu, mari kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani, yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus, pneuma, hagion. Kalau ini pneuma saja, artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat 3 dimensional. Baik sahabat-sahabatku, tanggapan saya singkat aja ya. Jadi begini. Judul video ini kita beri judul sebagian ya. Jadi sebagian, tidak semua, artinya sebagian ya. Sebagian pendeta dan juga sebagian ustadz sama-sama ngawur ya. Di video-video saya terdahulu ada lebih dari 200 video saya sudah membuktikan kengawuran-kengawuran orang yang menyebut diri sebagai pendeta Kristen, ngaku-ngaku Kristen ya, tapi ternyata ajarannya ngawur. Ya, mengajarkan Trinitas lah, mengatakan bahwa Trinitas itu ajaran Alkitab dan sebagainya. Ternyata itu hanya ngawur dan hanya asumsi penyesatan belaka. Nah, tetapi di antara sebagian dari pendeta-pendeta yang ngawur itu juga ada orang atau pendeta yang berkata demikian, bahwa Al-Quran mengajarkan Trinitas. Ya, jadi kalau mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan Trinitas aja ngawur, apalagi ada pendeta yang ngaku-ngaku mantan agama Islam, mantan Muslim, kemudian nekat mengatakan bahwa Al-Quran mengajarkan Trinitas, kemudian mencomot-comot ayat-ayat tertentu di Al-Quran. Misalkan ayatnya mengatakan bahwa Isa disebut sebagai firman Allah atau firman dari Allah. Isa Al-Masih juga disebut sebagai roh dari Allah. Maka oleh mereka ayat-ayat ini diasumsikan karena dikatakan Isa adalah firman Allah atau Isa adalah roh dari Allah. Maka diartikan bahwa loh, ini adalah bukti bahwa Isa adalah Allah yang maha kuasa. Nah, argumen-argumen seperti itu adalah argumen-argumen yang ngawur ya. Nah, sahabat-sahabatku, jika ada di antara pendeta-pendeta yang ngawur itu ada yang berkata bahwa Al-Quran itu mengajarkan Trinitas. Nah, di sisi lain ada juga ustadz-ustadz atau orang-orang yang ngaku mantan beragama Kristen, kemudian juga ngawur. Salah satunya tadi dicuplikan video tadi. Dengan segala hormat ya, kalau Pak Ustadz Kainama menonton video ini atau ada teman-temannya mau memberitakan video ini kepada Pak Ustadz Kainama, dengan segala hormat Pak Ustadz Kainama, saya harus katakan Anda ngawur Pak Ustadz ketika Anda berkata bahwa di Bible ada Nabi Muhammad, yaitu ayatnya di Yohanes 16. Ya, tadi dia bilang Yohanes 16 ayat 13. Itu adalah tentang nubuat tentang Nabi Muhammad. Wah, kemudian dia menjelaskan dari bahasa aslinya itu pneuma.
Itu pun salah dia ya. Yohanes 16 ayat 13 yang diterjemahan bahasa Indonesia dikatakan roh kebenaran. Kalau bahasa Inggrisnya Spirit of Truth ya. Spirit of Truth ya, roh kebenaran. Dalam teks aslinya bukan hanya pneuma, tapi pneuma aletheia. Ya, jadi roh kebenaran itu ditulis dalam teks Yunaninya pneuma aletheia. Dan itu dijelaskan di ayat itu. Kalau membaca jangan hanya ayat 13, tapi membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat-ayat selanjutnya. Itu jelas bicara tentang Roh Kudus, roh penghibur yang diutus oleh Yesus. Ya, diutus oleh Yesus. Keluar dari Bapa, diutus oleh Yesus. Dan itu Yesus bicara kepada murid-muridnya yang akan ditinggalkan oleh Yesus. Ya, jadi konteksnya di zaman itu Yesus akan pergi dan akan mengutus roh kebenaran itu. Ya. Sedangkan kalau ngomong Nabi Muhammad kan masih ratusan tahun kemudian ya. Jadi ayat Yohanes ini sama sekali tidak bicara tentang Nabi Muhammad. Jadi jangan dicomot-comot untuk membenarkan doktrin Anda, membenarkan kelompok Anda, kemudian caranya ngawur seperti itu ya. Jadi cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang ngawur. Sahabat-sahabatku, ada satu hal penting yang harus diperhatikan ketika kita bicara kebenaran kitab suci ya. Sekali lagi, ketika kita bicara kebenaran kitab suci, tidak ada kebenaran dari kitab suci atau kebenaran yang sejati yang bisa ditegakkan dengan cara dusta atau dengan cara kebohongan. Jadi kalau Anda mau bicara kebenaran, ya bicaralah apa adanya. Misalkan tadi saya kasih contoh. Ketika di Al-Quran dikatakan bahwa Isa disebut sebagai firman Allah atau kalimatullah. Ya sudah, katakan begitu. Jangan kemudian diasumsikan Isa firman Allah artinya adalah Isa adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini sudah asumsi, sudah ngawur. Begitupun ketika dikatakan Isa adalah roh dari Allah, rohullah. Jangan diartikan, loh ini adalah bukti bahwa Isa adalah Allah Maha Kuasa itu sendiri. Ini sudah asumsi. Nah, artinya baik pendeta-pendeta yang ngawur ini maupun ustadz-ustadz yang ngawur ini merusak sebenarnya. Mereka ingin seolah-olah memberitakan kebenaran, tapi ternyata dilakukan dengan cara dusta atau kebohongan. Dengan segala hormat, maaf ya saya memakai istilah meminjam. Istilah dari yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno pernah memberikan sebuah istilah yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu adanya munculnya orang-orang yang ngaku-ngaku Islam, tapi ternyata Islam sontoloyo. Ada juga orang-orang yang ngaku Kristen, ternyata Kristennya Kristen sontoloyo. Nah, jadi saya bilang, sebagian pendeta dan ustadz yang sama-sama sering ngawur ini yang layak disebut pakai istilahnya Bung Karno adalah Islam sontoloyo dan Kristen sontoloyo. Islamnya ndak beres, Kristennya juga ndak beres. Nah, ini yang bikin rusak negara ini ya, bikin rusuh. Ya, mencomot-comot ayat Al-Qur'an untuk mengajarkan Trinitas. Yang ustadz juga gitu, mencomot-comot ayat Bible untuk mengklaim bahwa itu menunjuk kepada Nabi Muhammad. Ini ngawur ya. Jadi sahabat-sahabat Warin, pengajar-pengajar yang ngawur-ngawur seperti ini jangan diikuti. Percaya aja lah dengan apa kata kitab suci. Jika dikatakan Yesus firman Allah, ya sudah, Yesus firman Allah. Begitu, jangan diartikan macam-macam. Karena Yesus adalah firman Allah, maka Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini kan ngawur ya. Begitupun ketika Yohanes 16 ayat 13 misalkan berbicara tentang roh kebenaran, pneuma aletheia. Jangan kemudian diartikan, "Loh, ini Nabi Muhammad." Ya, itu ngawur. Oke sahabat-sahabatku, ini saja video singkat kali ini. Saya hanya memberi peringatan, memberi pewartaan bahwa jangan memberitakan kebenaran jika dengan kebohongan ya. Sebab tidak ada kebenaran apapun di muka bumi ini. Kebenaran yang sejati ya. Yang betul-betul bisa ditegakkan dengan dusta. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Shalom, salam, rahayu.